Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini sungguh hari yang penuh sukacita, karena kita diberi kesempatan untuk membangun ibadah memperingati Hari Kartini. Tata ibadah yang kita gunakan sudah dipersiapkan oleh Dewan Pembinaan Peranan Wanita dari Majelis Agung. Dengan tema Kebangkitan Tuhan juga kebangkitan peran wanita. Dengan tema ini mengingatkan kita akan perjuangan wanita yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan. Seperti halnya harapan dari Majelis Agung, ibadah peringatan Hari Kartini tidak hanya seremonial saja, melainkan dapat meningkatkan penghayatan peranan wanita dalam tugas sehari-hari maupun dalam pelayanannya, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Seperti kisah Maria Magdalena yang menjadi pewarta pertama dalam kebangkitan Tuhan Yesus, menginspirasi kaum wanita yang merombak peranan wanita sebagai kodratnya dengan tugas-tugas di lingkungan intern rumah tangga, yang sejatinya kaum wanita mampu mengerjakan sesuatu dengan tugas-tugas yang lebih luas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah peringatan Kartini kali ini tidak hanya dilakukan oleh kaum ibu, tetapi kita melibatkan semua kategorial, baik kaum pria, anak-anak, kaum muda, adiuswa, semua kita libatkan. Hal ini dimaksudkan agar semangat Kartini bisa segera terwujud. Jika semua pihak mendukung dan ambil bagian dalam mewujudkannya. Agar kita lebih semangat dalam membangun persekutuan ini, mari bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Jemaat yang terkasih,
Ibadah kita saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Sarwindra Rusdiahwati SSI MBA. Mari bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita awali ibadah hari Kartini dengan memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 227. Kita pujikan bait 1 dan 2. Umatmu bersembah sujud. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah dalam memperingati Hari Kartini kali ini, kita peralaskan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menemani umat-Nya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tema ibadah pada peringatan Hari Kartini saat ini ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat kekasih Tuhan, mengamini kasih Allah akan dunia ini begitu besar di tengah pandemi yang masih menimpa dunia saat ini bukanlah hal yang mudah. Mengamini Allah menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di tengah berita duka karena ada begitu banyak orang yang terpapar COVID ataupun terdampak COVID-19 ini juga bukan hal yang mudah. Namun ketika kita melihat sekitar kita dan menghayati semua yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan nyatanya masih setia memelihara kita. Tuhan masih setia memberi kita kekuatan, memampukan kita untuk bisa menemukan vaksin dan bisa mendapatkan vaksin tersebut. Karena itu Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
Mari saat ini kita nyatakan pujian bagi Allah yang setia dan mulia dengan nyanyian NKB nomor 34 bait yang pertama, kita medley dengan PKJ 2, mulia mulia namanya. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas welas. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Raja-Mu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha besar. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari dan kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, ketika seharusnya tubuh kita ini, kehidupan yang kita jalani adalah untuk kemuliaan Tuhan, sudahkah kita benar-benar memuliakan Tuhan melalui hidup yang kita jalani? Ketika kita menyadarinya belum, mari saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak terkasih, kita datang kepada Tuhan menyatakan pengakuan dosa kita secara litani. Engkau menciptakan kami dengan keadilan. Semua yang Tuhan ciptakan baik adanya. Namun seringkali kami tidak menghidupi, bahkan membuat kehidupan semakin gelap. Ampunilah diri kami apabila kami terjebak dalam perbedaan yang sering membuat kami berselisih satu dengan yang lainnya. Kita hidup bukan karena diri kita, melainkan karena kemurahan dan berkat Allah.
Ampunilah diri kami apabila kami masih membanggakan diri kami. Apa yang kami pakai, apa yang kami miliki, mengalahkan kemegahan dan kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah kemuliaan Allah Bapa sebagai awal dan tujuan kita di dalam dunia ini. Dan Kristus sebagai awal dan akhir bagi kita semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita menyatakan pengakuan dosa kepada Tuhan, tentu kita mengimani dan mengamini bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat pengampunan itu bagi kita. Dan itu nyata tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus kita telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Untuk Allah yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan kita hidup baru, mari jemaat kekasih Tuhan, kita menyatakan kemuliaan bagi Allah dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 36 bait 2 dan 4. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Di dalam kita akan menjalani hidup baru pemberian Tuhan, saat ini ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak, Allah berkenan untuk memberikan kesempatan bagi kita mendengar serta merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita mohon kepada Tuhan untuk memberikan kita terang di dalam kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, Bapa yang sangat murah hati. Saat ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami bersiap untuk menjalani kehidupan baru kami karena Tuhan sudah membersihkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari akan keterbatasan akal budi kami Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai pikiran kami, menguasai hati kami. Sehingga ketika Tuhan memperdengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu pada saat ini, ketika Tuhan memperdengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab, mampukanlah kami untuk mengarahkan perhatian dan pendengaran kami hanya kepada suara Tuhan.
Dan mampukan kami Tuhan untuk bersedia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa mengerti, memahami firman Tuhan, dan ketika kami mengamininya nanti, sungguh kami mau menyatakannya dalam hidup baru kami di keseharian kami selanjutnya. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang tertulis demikian. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang bersedia untuk mendengar merenungkan firman Tuhan, terlebih bersedia melakukan firman Tuhan ini dalam hidup keseharian kita. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Para umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak, dengan tema peringatan Hari Kartini kita saat ini, kebangkitan Tuhan, juga kebangkitan peran perempuan, saya beri judul khotbah saya saat ini, bukan Wonder Woman.
Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Wonten ingkang pirsa, Ibu Bapak Saudara-saudara, lagu apa dan lagu siapakah itu? Berpacu dalam melodi. Nggih, itu adalah lagunya Mulan Jamila. Sekitar tahun 2008 Mulan Jamila merilis lagu dengan judul Bukan Wonder Woman. Sebuah lagu yang mengisahkan tentang perempuan yang terus disakiti oleh pasangannya dan akhirnya mengungkapkan di dalam lagu ini bahwa dia bukan Wonder Woman yang tahan untuk terus disakiti. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istilah Wonder Woman muncul sekitar tahun 1941 dalam sebuah komik di Amerika Serikat sana, menceritakan seorang perempuan dari mitologi Yunani, digambarkan sosoknya feminin, cantik, karakternya baik, dan yang pasti si Wonder Woman ini memiliki kekuatan super. Komik ini dibuat satu seri komik dengan Batman dan Superman. Tentu Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara pernah mendengar Batman dan Superman, dan Wonder Woman ini satu seri komik dengan itu, penerbitnya sama. Komik ini jelas dibuat karena perempuan itu seringkali diremehkan kualitasnya, dianggap sebagai makhluk yang lemah. Dan saat ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, komik Wonder Woman ini sudah ada filmnya. Bagi panjenengan yang belum pernah nonton, silakan nanti dicari di YouTube, panjenengan bisa nonton tanpa harus ke bioskop. Judulnya Wonder Woman. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Wonder Woman atau wanita hebat. Bagaimana menurut panjenengan? Wanita hebat itu yang seperti apa? Apakah yang luas berdandan seperti ibu-ibu yang bertugas saat ini, baik ibu-ibu majelis, bahkan ada seorang adik yang didandani dengan sangat luas? Apakah wanita hebat Wonder Woman itu adalah yang bisa dandan dengan luas seperti ini? Kalau itu kriterianya jelas saya bukan Wonder Woman. Tidak bisa saya sanggulan di belakang gitu. Kalau Wonder Woman itu kriterianya Ibu Bapak dan saudara-saudara adalah para perempuan yang bisa masak. Mungkin saya masih bisa masuk kriterianya karena kebetulan sekarang ada bumbu instan ya. Saya kalau disuruh menghafalkan bumbunya rawon ini, brambang bawang dan sebagainya, ada keluak dan sebagainya. Kalau soto seperti ini, kalau lodeh seperti ini, ruwet bagi saya. Tinggal beli bumbu instan, ditambahi bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, daun salam. Menurut anak saya, menurut suami saya itu wis enak. Masakane ibu enak. Apa kriterianya Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa kriterianya anak-anak untuk seorang Wonder Woman? Tentu kita boleh menentukan apa kriterianya seseorang itu disebut sebagai Wonder Woman atau wanita hebat. Tentu kita bisa dan boleh membuat tips dan trik untuk bisa menjadi seorang Wonder Woman atau wanita hebat. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar tentang para wanita di dalam Alkitab yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan kita hari ini di Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Pada bacaan kita ini dituliskan tentang Maria Magdalena dan Maria lainnya. Siapakah Maria lainnya itu tidak disebutkan, tidak dijelaskan. Tetapi diceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya ini menjadi saksi ketika gempa bumi terjadi
Ketika seorang malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita ini, Ibu, Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik, di lokasi terjadinya gempa bumi, di lokasi kubur Tuhan Yesus yang batunya digulingkan oleh satu malaikat Tuhan, selain para wanita, selain Maria Magdalena dan Maria lainnya ini, juga diceritakan ada para penjaga kubur Tuhan Yesus. Yang diceritakan setelah kejadian itu terjadi, mereka, para penjaga itu diceritakan gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi di lokasi itu selain malaikat Tuhan yang turun, ada para wanita Maria Magdalena dan Maria lainnya, juga ada para penjaga kubur Tuhan Yesus. Malaikat ini hanya berbicara kepada para wanita, tidak berbicara kepada para penjaga kubur Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dipilih oleh Allah menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah para wanita. Memperingati Hari Ibu Kartini berarti kita kembali diajak untuk mengingat perjuangan Ibu Kartini di dalam menyamakan hak dan derajat para perempuan di Indonesia dengan hak dan derajat para lelaki. Dan dalam peringatan terhadap perjuangan Ibu Kartini saat ini, firman Tuhan dinyatakan kepada kita tentang cara Tuhan melibatkan peran para perempuan untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan, kalau kita menghayati, kita meneliti secara jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, baik Maria Magdalena maupun Maria lainnya yang dipilih oleh Allah menjadi saksi kebangkitan Kristus, bukanlah seorang Wonder Woman seperti yang diceritakan di dalam komik Wonder Woman dan yang sudah diangkat menjadi film saat ini. Karena nyatanya para perempuan yang dipilih oleh Allah menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini bukannya para wanita yang memiliki kekuatan super. Sosoknya feminim mungkin, cantik pastilah, namanya perempuan pasti cantik, kalau ganteng itu laki-laki. Tapi kalau disebut dia memiliki kekuatan super, tentu Maria Magdalena dan Maria lainnya ini tidak memiliki kekuatan super. Diceritakan di dalam bagian Injil yang lain bahwa para perempuan ini ketika menuju ke kuburnya Tuhan Yesus, mereka galau. Kenapa kok galau? Galau karena mereka menyadari, ini kita para perempuan, terus siapa ya nanti yang membuka, yang menggulingkan batu yang menutup kuburnya Tuhan Yesus. Namun sekalipun mereka galau, menyadari kalau di antara para perempuan itu tidak ada yang bisa, yang mampu, yang kuat menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus, mereka nggak putar balik terus mencari orang yang bisa membantu mereka. Enggak. Mereka meneruskan perjalanan untuk memberikan penghormatan bagi jasadnya Tuhan Yesus dengan memberi jasad Tuhan Yesus rempah-rempah yang sudah mereka persiapkan dan mereka bawa dari rumah. Dan nyata dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara,
Allah sendiri yang turun tangan untuk membantu para perempuan ini menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus. Siapa yang dipakai oleh Allah? Seorang malaikat. Dan Allah juga memakai gempa bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah menggunakan alam semesta ini untuk menyatakan karyanya, untuk menyatakan kekuasaannya. Allah menolong para perempuan itu untuk menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus dengan kehadiran seorang malaikat. Fakta lain yang menunjukkan bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya ini bukan seorang Wonder Woman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena ternyata diceritakan dalam bacaan kita ini bahwa setelah mereka diberitahu oleh malaikat, kamu mencari Yesus. Yesus yang kamu cari sudah bangkit, dia tidak ada lagi dalam kubur ini. Dia sudah bangkit dan sudah mendahului engkau menuju ke Galilea. Sekarang pergilah kepada para muridnya dan katakanlah bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului ke Galilea, seperti yang difirmankannya. Ketika para wanita ini, ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya ini mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, diceritakan dalam bacaan kita, mereka pergi dari kubur itu dengan masih dengan rasa takut, disertai dengan sukacita yang besar. Kalau Wonder Woman di dalam ceritanya nggak punya rasa takut, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Para perempuan yang dipilih Allah menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus ini diceritakan memiliki rasa takut. Bahkan ketika para perempuan ini kemudian dijumpai oleh Tuhan Yesus, sapaan malaikat dan sapaan Tuhan Yesus sama kepada para perempuan ini. Jangan takut. Ini sudah menjadi fakta-fakta, bukti-bukti bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya yang dipilih Allah bukanlah seorang Wonder Woman. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah perjuangan Ibu Kartini dan kisah para perempuan yang dipilih oleh Allah ini semoga menambah semangat dan motivasi para perempuan untuk menjalankan peran di tengah masyarakat, di dalam gereja, di tengah-tengah keluarga, ataupun di tempat kerja para perempuan. Bacaan kita saat ini menyadarkan kita bahwa tidak harus menjadi seorang Wonder Woman untuk menjadi perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah berperan di dalam karya dan rencana Tuhan. Ketika Allah menghargai para perempuan dengan melibatkan para perempuan di dalam rencana dan karyanya, mari para perempuan kita juga menjalankan peran pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika di zaman kita ini, perjuangan Ibu Kartini pada masa lalu sudah membuahkan hasil, di mana saat ini para perempuan memiliki hak, kesempatan, derajat yang sama dengan para laki-laki. Mari para perempuan, kita menggunakan setiap hak kita, setiap kesempatan kita dengan bijaksana. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari para perempuan menjalankan peranan. Ada begitu banyak yang harus digarap. Memulihkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Ketika anak-anak sudah yang di Malang ini nggih, yang saya tahu sudah mulai uji coba tatap muka di sekolah,
Bukan berarti 100% kita bisa menyerahkan anak-anak kita ke guru-guru di sekolah seperti sebelum pandemi terjadi. Karena kalau anak saya tadi pagi dimulai sekolah 2 jam saja karena dia absen yang ganjil, besok absen yang genap yang masuk. Ganti dia yang daring. Itu artinya anak-anak masih membutuhkan pertolongan para ibu, para kaum muda, para bapak untuk bisa menyerap materi yang ditugaskan oleh guru-gurunya. Dan ini monggo para kaum wanita ini menjadi panggung bagi panjenengan, menjadi ladang bagi panjenengan, menjadi lahan bagi panjenengan untuk memainkan peranan panjenengan, memberikan pendidikan yang layak dan yang semestinya diterima oleh anak-anak. Baik anak-anak di dalam keluarga panjenengan masing-masing maupun anak-anak di dalam masyarakat di mana panjenengan tinggal. Masih ada lagi yang bisa dilakukan kalau sebentar lagi waktunya dauran majelis di jemaat-jemaat di GKJW. Ini juga mari kita pergunakan hak kita, hak para perempuan untuk dipilih dan untuk memilih menjadi penatua dan diaken. Kalau di tahun 2024 nanti mau ada pemilu lagi, mari kita juga menggunakan hak pilih dan hak memilih kita. Hak memilih dan hak dipilih kita dalam setiap pemilihan-pemilihan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Supaya kita bisa menyatakan ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah sangat menghargai kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Sebagai wujud ucapan terima kasih kita untuk perjuangan Ibu Kartini yang berjuang agar para wanita dan para lelaki ini memiliki kedudukan yang setara, yang sama. Ketika saat ini kita bersama memperingati Hari Ibu Kartini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengingat bahwa Allah selalu menghargai perempuan. Semoga para perempuan juga bisa saling menghargai sesama perempuan dan juga menghargai kaum lelaki. Tidak perlu menjadi seorang Wonder Woman. Yang Allah perlukan adalah para wanita yang menghargai dirinya sendiri untuk terlibat di dalam rencana dan karya Allah. Selamat memperingati Hari Kartini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita, dengan kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Vena Kamboji dengan judul Tuhan Kaulah Pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian,
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat-berkat-Nya. Sehingga kita diizinkan membangun ibadah peringatan Hari Kartini, walaupun masih kita lakukan secara online. Tetapi semangat kita tidak kendor dalam menghayati peran wanita dalam melayani Tuhan. Kita terus bangkit, sehingga harapan Kartini semakin nyata dalam kehidupan kaum wanita, dalam tugas dan pelayanannya. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani, ayat 14 yang mengingatkan kita demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 148, bait pertama sampai ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghadap kehadirat Tuhan. Allah Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kepada kami seorang ibu yang selalu mendorong kami sekeluarga untuk tetap bertahan, berjuang, bangkit, dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan. Sungguh kami merasakan betapa besar peran ibu dalam keluarga kami. Sehingga melalui peran ibu, kami boleh tetap dekat dengan Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan keluarga kami. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas persekutuan dan ibadah yang tetap boleh terselenggara sampai dengan saat ini. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk menyelenggarakan persekutuan secara terpisah, di mana kami tidak bisa berjumpa secara fisik. Namun kami yakin dan percaya apabila persekutuan yang kami lakukan ini dilandasi oleh iman persatuan dalam kasih Yesus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mohon penyertaan dari Engkau ya Allah, untuk setiap kami yang terlibat dalam persekutuan ini, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kami boleh berperan sesuai dengan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kebangkitan-Mu akan selalu diwartakan melalui setiap persekutuan. Jauhkan kami dari kesombongan dan tinggi hati. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat Kristen di negara Indonesia, kami menyadari bahwa kami adalah minoritas. Terlebih kami sebagai kaum perempuan Kristen adalah bagian kecil dari masyarakat yang majemuk. Kami yakin dan percaya dengan kekuatan dari Roh-Mu, kami yang sedikit ini boleh tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kami. Berkati kami ya Bapa, dengan penyertaan dari Engkau, kami boleh dimampukan untuk mewartakan kebangkitan-Mu. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Allah Bapa yang Maha Agung, sampai dengan saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19. Segala daya upaya sudah kami lakukan bersama untuk mengatasi pandemi ini. Namun kami masih belum mempunyai kepastian kapan pandemi akan berakhir. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah di balik semua peristiwa yang sedang kami alami saat ini. Kami sebagai kaum perempuan tidak ingin berpangku tangan dan tetap ingin terlibat dalam setiap upaya mengatasi pandemi ini. Mampukan kami ya Tuhan, baik itu di lingkup keluarga, gereja maupun masyarakat. Hanya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Tuhan, kami menyatakan syukur kami dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan saat ini. Kami percaya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, dan Tuhan berkenan untuk memakai persembahan kami ini menjadi sarana di dalam jemaat Tuhan untuk melakukan pelayanannya, sehingga semakin banyak orang yang bisa melihat dan merasakan
kasih setia Tuhan melalui setiap pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat kepunyaan Tuhan. Dan ketika saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah memperingati Hari Kartini, kami percaya Tuhan senantiasa menaungi, menyertai perjalanan kehidupan kami untuk terus memiliki semangat juang Ibu Kartini. Dan kami mau mengakhiri doa kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tanamkan di dalam benak dan pikiran kita, menghayati dan mengimani kebangkitan Tuhan tidak bisa terlepas dari memaknai kebangkitan peran perempuan. Tuhan Yesus memilih perempuan-perempuan sebagai pewarta pertama akan kebangkitannya. Oleh karena itu, sudah saatnya para perempuan menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Tuhan dengan membangkitkan pula peran perempuan di dalam segala lini. Mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memampukan umat-Nya untuk menjadi pewarta kebangkitan Tuhan dengan ikut berperan di dalam setiap lini kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang salah